Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait dengan lahirnya para ilmuwan Muslim pada masa Bani Abbasiyah, yang mana lahirnya para ilmuwan Muslim pada masa Bani Abbasiyah itu pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Nah, diantaranya membuahkan para ilmuwan dalam bidang bermacam-macam bidang. Ada bidang falsafat, yang mana seperti Abu Ishaq Al-Khandī 809 sampai 873 Masehi. Kemudian ada Abu Nasir Al-Farabi, lahir 870 sampai 961 Masehi. Kemudian ada di bidang falsafat juga Ibnu Sina, ya, lahir di situ 980 sampai 1037 Masehi. Kemudian ada Al-Ghazali, ya, Al-Ghazali ini lahir 1058 sampai 1111 Masehi. Kemudian ada juga di bidang falsafat yang lainnya seperti Ibnu Rashid 1126 Masehi sampai 1198 Masehi. Kemudian juga ada lahirnya para ilmuwan Muslim pada masa Bani Abbasiyah, yaitu di bidang kedokteran seperti Abu Zakaria, ya, kemudian Abu Bakar Ar-Razi, ya, kemudian Ibnu Sina 980 sampai 1037 Masehi. Kemudian juga lahir para ilmuwan pada masa Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi. Yang kedua terkait dengan bidang matematika. Di situ ada Al-Khawarizmi, Al-Khawarizmi. Kemudian Abu Al-Wafa, lahir 940 sampai 998 Masehi. Kemudian yang keempat bidang farmasi seperti Ibnu Bakhtiar, ya, 1193 sampai 1248 Masehi. Kemudian juga di bidang yang lainnya seperti bidang astronomi. Nah, di bidang astronomi itu ada Abu Nasr Al-Faraki, ilmu falak. Di sini lahirnya ilmu falak 787 sampai 880 Masehi. Kemudian Jabir Al-Batani itu 858 sampai 929 Masehi. Kemudian Raihan, ya, Raihan Ar-Biruni itu 973 sampai 1048 Masehi. Kemudian juga ada di bidang lainnya terkait dengan ilmu para ilmuwan Muslim, ya, ini di bidang geografi seperti Ahmad Al-Yaqubi, ya, 870 sampai 865. Kemudian Ibnu Ul-Zabah 820 sampai 913. Kemudian ada Abu Muhammad Al-Hasan Al-Hamadi Al-Hamadani, asal itu 893 sampai 946 Masehi. Kemudian Abu Al-Hasan Al-Mas'udi itu 896 sampai 956 Masehi. Nah, kemudian ada bidang sejarah, bidang sastra seperti Abu Nawas, ya, 756 sampai 814. Kemudian Abdullah bin Abdus Al-Jahsiyari wafat pada tahun 942 Masehi. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah bidang sastra, ya, ada juga lahir dalam bidang sastra yang ini seperti bidang agama, ya, bidang ilmu fikih, ilmu hadis, yang mana ilmu fikih seperti Imam Abu Hanifah, yang mana lahir 700 sampai 767.
Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Al-Hambal atau bin Hambal 780 sampai 855 itu terkait dengan ilmu fikih. Ada juga dalam bidang agama ilmu hadis ya, dari para ilmuwan pada masa Bani Abbasiyah ini lahir di bidang ilmu hadis, yaitu Imam Bukhari ya, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud ya, seperti An-Nasai dan At-Tirmidzi, yang mana lahir 824 sampai 852 Masehi. Kemudian juga ada ilmu kalam, di bidang ilmu kalam pada masa Bani Abbasiyah. Di situ ada Imam Abu Al-Hasan ya, Al-Asy'ari 873 sampai 935, dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi ya, di situ 853 sampai 944 Masehi. Kemudian di bidang bahasa juga ada seperti Imam Sabawi ya, Imam Sabawi ya, seperti ilmu tajwid ya 799 765. Kemudian Abu Zakaria Al-Farah 761 sampai 822 Masehi. Nah, para ilmuwan muslim Bani Abbasiyah dalam menginspirasi dunia pengetahuan dan teknologi seperti Ibnu Sina ya, Ibnu Sina atau Avicenna, mempunyai nama lengkap Abu Al-Hasan bin Abdullah bin Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina. Pada bidang kedokteran, ia menghasilkan karya yang berjudul The Canon of Medicine The Canon of Medicine ya, menyusun kitab Al-Shifa atau lebih baik dikenal dengan The Book of Healing. Kemudian seperti yang lainnya ada juga Al-Hindi, kemudian ada juga Al-Khayyam ya. Tuh. Mungkin ada juga ya, Al-Khawarizmi ya di situ. Seperti Ibnu Rusyid juga terkait dengan apa? Dengan ilmuwan di zaman Bani Abbasiyah. Menjalankan agama dalam mencari ilmu dan menghargai hasil karya seni. Semuanya itu ya pada zaman para ilmuwan Bani Abbasiyah. Mungkin itu sedikit ya sebagai gambaran terkait dengan para ilmuwan semua yang pada zaman Bani Abbasiyah.